akan memberikan kontribusi sebesar 4.434 triliun terhadap PDB Indonesia tahun 2030. Fakta ini tentunya dapat menjadi semangat bagi Bapak Ibu guru untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang siap bersaing. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Ekonomi Digital turut berpartisipasi dengan bergerak sebagai enabler untuk mendukung program-program digitalisasi sekolah dari Kemendikbudristek yang merupakan sepintas tadi pemaparannya saya melihat telah ada manfaat langsung yang mungkin dari kegiatan ini ya, guru ini mungkin nanti akan lebih percaya diri ya, percaya diri mengajar dengan memanfaatkan digital. Nah, jadi mudah-mudahan ya, Bapak Ibu yang sekarang mendapat program pelatihan ini, saya tanya tadi ada cuma 50 orang ya Pak Diki? 50 ya, jadi nanti setelah pelatihan ini yang saya kira terbanyak sharing ya, ketertularkan transformasi ilmu ke guru-guru yang lain ya, sehingga ilmunya ini akan berkembang ke depan ulah korek ya. Karena saya meyakini kalau ilmu kita tularkan malah kita akan lebih pintar. Kalau dulu mau orang ke ujian ya, lalu ditanya soal jawaban orang demerek ya, boleh kemah justru guru harus ya. Karena guru akan semakin pintar, akan semakin diasah. Insya Allah jika ini berhasil, Kemenkominfo mungkin akan mengajukan programnya Pak Diki ya, kita mendatang. Pastinya Puncak bersedia menjadi lokasi plus kegiatan, apalagi ditambah dengan bantuan-bantuan yang lainnya, sarana prasarana digital. Insya Allah Pak, kami tidak akan menolak Pak Direktur, sampaikan kepada Direktur. Bapak saya hormati, tentu Bapak Ibu sudah sangat paham ya, dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa. Sampai secara culture, ya, habit, kebiasaan anak didik kita termasuk dalam dunia belajar mengajar. Ya, jadi untuk itu saya kira guru dipaksa untuk menghadapi sebuah kesulitan dan insya Allah lulus. Saya teringat dalam sebuah filosofi katanya, orang yang biasa menghadapi kesulitan akan cepat berkembang. Orang yang terbiasa terjebak rutinitas melaksanakan sesuatu yang dia kuasai akan sulit berkembang. Nah ini dibuktikan hari ini, bapak-bapak ibu dipaksakan untuk kesulitan belajar, memahami sesuatu yang tidak terbayangkan selama ini. Tapi saya yakin bapak ibu ilmu pengetahuan akan berkembang. Nah ini saya ingin filosofi itu, ibu ini akan jadi pembeda dengan guru yang lain. Guru yang tidak memahami teknologi, tidak dipaksa belajar, akan seperti itu saja. Dan mungkin keterampilannya akan dilebihi oleh anak didiknya. Ya gitu. Jadi saya khawatir, Ocha dulu waktu saya kadisdik, termasuk saya, mungkin saya termasuk generasi mesintik. Anak didik kita sudah mendapat limpahan informasi yang begitu luar biasa. Guru-gurunya, kadisdiknya, sekdisnya, pejabat strukturalnya termangu-mangu, tergopoh-gopoh untuk beradaptasi teknologi. Saya jamin 5 tahun ke depan Anda sudah kalah dan sudah tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Itu yang menjadi sebuah persoalan.
sini kurang nih. Guru metal. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ke sekolah, balik lagi pakai cara yang tradisional. Nah, yang bikin berhasil ternyata malah COVID. Begitu COVID, semua guru se-Indonesia pakai digital semua. Jadi ternyata ada berkahnya juga ya. COVID ini buat meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan bicara khusus tentang kurma. Ada yang tahu kurma? Kurikulum Merdeka. Kalau saya nyebutnya kurma. Ya. Ada dua hal di kurikulum Merdeka ini yang kalau saya keliling Indonesia itu selalu bingung. Semua guru-guru bingung implementasinya. Bisa dimajukan slide-nya? Langsung aja lagi. Nah, ini dua hal yang paling membingungkan semua guru-guru se-Indonesia. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu sekalian, sudah pakai kurma atau masih K13? Kurma. Campur ya. Ada yang kurma, ada yang K13. Nah, sebetulnya dua kurikulum tersebut harusnya memang sudah menggunakan dua hal ini. Tapi yang memang paling didorong itu di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada nggak di sini yang sekolahnya sekolah penggerak, guru penggerak? Coba saya mau tanya. Ada nggak? Nah, guru penggerak atau sekolah penggerak? Sekolah penggerak. Nah, kita tanya nih, apa sih maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Nah, tak sebutkan nama sekolah dan bantu dijelaskan. Nama saya Yogi dari SMP Negeri 1 Ciwaduk. Pembelajaran berdiferensiasi yang menurut saya pahami adalah pembelajaran yang berbasis pengelompokan. Jadi pembelajaran yang guru. Cuma saya guru penggerak, sekolahnya bukan sekolah penggerak. Siap. Oke, jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tadi secara teori masuk, tapi secara praktek cobalah kita bayangin, kita kan punya JP ini, ya kan? Kita ngajar katakanlah jam pertama, gimana kita masuk ke kelas? Ini nih kelompok yang sini katakanlah bisa ngitung 1 sampai 10, tapi lebih dari udah ke 11 nggak bisa. Tapi yang di sini diferensiasi nggak ya? Diferensiasi kan berarti memang siapa yang butuh ketemu gurunya baru dilayani sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia katakan, tapi guru juga harus menilai siapa siswa yang harus dia panggil. Karena bisa jadi ada siswa yang belajarnya keliru pemahaman, tapi dia merasa udah benar. Nah, jadi tanpa teknologi digital. Jadi kalau Anda teorinya mengatakan kita butuh teknologi digital, masih menggunakan konsep yang lama, nggak mungkin terjadi. Nah, coba ya kita tonton videonya sedikit, karena itu kita yang bergelut di dunia pendidikan, kita harus merapatkan barisan, kita harus berpikir bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa kita supaya betul-betul cita-cita bonus demografi nggak berubah menjadi bencana demografi.
cita-cita Indonesia emas nggak berubah menjadi Indonesia lemas dan cemas. Dan itu harus mulai dari pendidikan. Oke, didiklah anak-anak kita sesuai dengan jalannya, dan eranya sekarang era digital. Saya tahu itu adalah satu hal yang berat, tapi harus kita mulai. 1000 langkah akan dimulai dengan langkah pertama. Kita butuh Bapak Ibu berani mengambil langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra Karismiaji, terima kasih Bapak sekali lagi, banyak sekali. SPD dong. Viral tadi walaupun sebenarnya pengajarnya itu kita. Jadi ya kebetulan nih Bapak Ibu, saya sering bikin video-video pendek, bikin video-video di TikTok. Nah, ada yang TikTok kan di sini? Ada. Nah, TikTok itu bukan hanya untuk nonton pargoy Bapak Ibu. Ya enggak cuma buat joget-joget. Ini yang suka TikTok kan mana? Ibu-ibu ada? Saya tes dulu ya. Oke. Overdosis rumah sakit. Wah, astagfirullah, bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak lebih tahu. Nah, kalau yang di sini juga ada kayaknya tadi. Kamu nanya gitu. Nah, ini kalau gurunya itu juga TikTokan, siswanya TikTokan, dosennya TikTokan, mahasiswanya TikTokan. Kenapa kita nggak ngajar lewat TikTok aja sekalian? Ya kan? Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ayo kita isi media digital, kita isi ruang-ruang digital dengan guru-guru, gak cuma selebritis yang di sana, gak cuma pelawak yang ada di sana, tapi kita semua ngisi di situ. Nah, cuman masalahnya kan tidak semudah itu. Misalnya kita bikin video di TikTok, tapi isinya bagaimana cara untuk membuat paragraf pembuka, nggak ada yang nonton. Nah, oleh karena itu harus kita bungkus menjadi lebih menarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya mau minta komentar Bapak Ibu sekarang. Melihat fakta ini gimana nih? Ini asli loh. Ini data bukan hoax loh. Jadi, kalau yang di depan saya sama di sini beda ya? Yang di sini belum next, di situ udah next. Telat kali ya? Oke. Kita lihat yang di sini aja ya. Tingkat kecerdasan IQ negara-negara di dunia. Feeling udah gak enak. Pasti feeling udah gak enak. Tingkat kecerdasan IQ negara-negara di dunia, kita mulai dari Jepang. Berapa rata-ratanya? 106,48 nomor 1. Singapura nomor 2 105,89. Cina, Korea Selatan, belum nyampe Indonesia. Bentar ya, sabar, belum nyampe. Ada lagi. Oh iya, nggak jauh-jauh banget, tenang. Ini saya skip makanya. Jerman nomor 10, Amerika Serikat, kemudian Rusia, Malaysia, belum nyampe Indonesia ya. Sri Lanka, kemudian Indonesia nomor 130 dengan rata-rata 78,49. Kemudian orang-orang mulai bertanya-tanya, ini penyebabnya apa ya? Kalau penyebabnya pendidikan, oh berarti salah kita semua. Kalau penyebabnya kurang baca, yang ngajari baca siapa? Guru-guru juga, dosen-dosen juga ya kan? Kalau penyebabnya nutrisi, mungkin rumah masing-masing. Apakah kita benar-benar kurang nutrisi? Apa kebanyakan ciki? Mungkin kebanyakan lidi-lidian. Kebanyakan karena jajan-jajan di depan SD itu harusnya diberikan makanan ikan, ya kan, lele, gitu, ayam. Nah makanannya lidi-lidian, cilor, maklor, ya, kayak gitu ya. Hanya transformasi digital sudah cukup, atau kita memang harus mentransformasi semuanya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh. Tapi di antara kabar-kabar yang kurang baik, tentu ada kabar yang baik ya. Next. Alhamdulillah, di survei yang sama, survei PISA, matematika, bahasa, sains, terus ada satu lagi survei. Survei ini kurang terkenal, jangan diumumkan karena kita pemenangnya, yaitu survei siswa paling bahagia sedunia. Tuh kan? Jadi walaupun nilainya jelek, walaupun kita tidak punya apa-apa, siswa kita paling semangat berangkat sekolah. Ini unik banget ini. Jadi di survei itu juga ditanya, seluruh negara di dunia, siswanya ditanya apakah Anda suka berangkat sekolah. Termasuk Korea Selatan tadi yang nomor 1 matematikanya. Kalau ditanya enggak, saya nggak mau sekolah, saya stres. Di Cina juga begitu, saya malas sekolah karena dibully. Saya ke sekolah nggak mau karena terlalu banyak tugas. Di Indonesia semua, hampir semua 100% mengatakan
mengatakan suka sekolah, mungkin karena gurunya keren-keren. Tapi jawabnya kayak gitu sih. Jawabnya kayak gitu. Saya dengar wawancaranya kayak gitu. Jadi, kenapa kamu suka sekolah? Satu, dapat uang saku. Ini anak-anak sejak kecil sudah jiwanya entrepreneur. Dia tahu kalau sekolah dapat duit, kalau nggak sekolah nggak dapat duit. Jadi dia senang ngitung duitnya, tiap hari kumpulin. Satu itu. Kedua, mereka senang ketemu teman-teman. Jadi bagi mereka itu sekolah bukan tempat untuk menimba ilmu, enggak. Bapak Ibu saya itu bisa sambilan aja. Mereka itu mau ya ngobrol, gosip, circle. Mereka punya circle, gitu kan. Jadi mereka ini mendingan nggak makan daripada makan teman. Oh, kayak gini nih anak kita. Keren kan? Cuman masalahnya gimana? Cuman masalahnya adalah keinginan mereka untuk bahagia itu, untuk nongkrong, untuk punya uang saku dan sebagainya, tidak tercermin pada nilai-nilainya. Tadi IQ juga segitu, kemampuan baca, matematika, bahasa, kita bisa nggak sih meningkatkan itu? Oke, kita nggak usah pakai indikator-indikator itu, kita pakai indikator yang lain. Kalau mereka bisa bahagia, ayo kita buat kebahagiaan itu menjadi lebih produktif. Jangan membuat mereka menjadi lebih malas. Next slide. Oke. Efeknya adalah mereka bahagia sih ke sekolah, mereka senang ketemu temannya, ya bener kan? Mereka senang main-main, mereka senang di coffee shop gitu kan. Nah cuman mereka masih malas yang namanya sekolah, masih malas yang namanya kuliah, dan juga malas baca. Jadi ranking kita untuk literasi atau baca buku di dunia masih termasuk ranking yang paling bawah. Tapi lagi-lagi di balik ranking-ranking yang rendah itu kita selalu punya ranking yang tinggi. Diambil dari Twitter dan Facebook, ternyata netizen Indonesia adalah netizen yang paling banyak komentar di dunia. Loh, di dunia. Tahu lagi ya, di dunia. Sekarang logikanya kita dulu ya, les dulu berarti dia kan anak SD ya. Artinya apa? Anak-anak kita ini secara umum produksi verbalnya udah kasar. Itu yang saya katakan bocil itu yang paling ringan. Kalau kebun binatang lancar banget ngomongnya. Lancar banget. Jadi kalau di Mobile Legends itu kalau ngetik misalnya kata-kata kasar, jadi bintang. Jadi bintang disensor. Itu ngomongnya bintang terus, anak-anak SD, anak SMP. Mungkin di kelas mereka baik loh, mereka lucu gitu, mereka imut. Di luar ternyata mereka sudah mengenal kata anjay saya ya kan, sudah mengenal kata-kata yang ngeri-ngeri. Itu tantangan kita saat ini. Ayo kita kerja bareng di situ. Next. Nah sekarang gini, kalau kita ingin menjadi guru yang inspiratif dan juga ingin menjadi guru yang memberikan impact atau memberikan kesan yang mendalam pada siswa kita harus memperkuat di mananya. Sekarang Bapak Ibu sekarang merefleksikan 1 atau 2 guru yang dulu paling diingat ketika SMP atau SMA atau SD yang mempengaruhi hidup Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya punya namanya Pak Wirawan, itu guru bahasa Inggris saya. Saya dulu STM loh, elektro. Gara-gara beliau, saya jadi terinspirasi untuk masuk ke kuliah bahasa Inggris karena saking menginspirasinya. Jadi yang menginspirasi anak-anak untuk mengingat kita itu apanya? Apakah cara mengajarnya? Enak, gitu, asik, ada? Ya, misalnya kita tanya dulu. Tadi kan saya sudah minta mengingat-ingat siapa. Kalau aja, Pak, ini Pak ngomong jorok, ya ngomongnya gimana, coba contohin itu Pak, gitu kan? Atau kemudian mereka saling nangis, saling jambak-jambakan, duduk aja nggak mau gitu maksudnya. Ini ajarnya kapan? Ada yang boleh di sini? Ada, ya Allah, masih kuat Bu. Oh nggak stres. Kami terima kasih banyak. Anak-anak kami sudah dijaga ya. Saya terus terang nggak kuat. Oke, ibu aja lah ya. Itu kalau masih nggak stroke ya, nggak jantungan, udah bagus banget ya. Ya Allah, saya pernah, makanya saya nggak kuat ngajar SD. SMP lumayan lah ya, udah bisa diatur, tapi tetap aja buandelnya bukan main. Ada kok saya pernah ngajar SMP itu, izin ke belakang. Gak balik. Oh, balik. Ini tuh ke belakang mana? Ke belakang pasar main gabut. Gak jelas ini. Ada aja kalau mahasiswa nggak kayak gitu. Makanya saya salut, saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena inilah letak di mana kita
memberikan fondasi bagi generasi ke depan. Tepuk tangan. Sama juga honornya jadi dosen lebih banyak. Kayak itu kan tahu jujur ya Bapak ya. Kenapa Bapak jadi dosen jadi guru? Ya karena memang berat sekali pekerjaannya dan honornya banyak jadi dosen. Iya gitu kan jujur nggak apa-apa. Ya Allah, karakteristik siswa Bapak Ibu sekarang ini terjadi akhir-akhir ini 2020, 2018 pas sejak internet jadi gampang di HP kita. Saya melihat siswa kita, mahasiswa, ayo mulai dari sekarang perbanyak storytelling. Mau ngajar pakai Zoom lah, mau ngajar di kelas lah. Saya udah pernah tunjukkan di salah satu video saya bahwa Pak, kalau ngajar tuh kayak ngobrol. Loh, malah yang bener tuh ngajar tuh kayak ngobrol, bukan kayak presentasi, bukan kayak orang yang lagi satu arah, bukan, tapi storytelling. And this is what I would like you to start more doing gitu. Jadi lebih banyak power of storytelling, memberikan konteks pada siswa. Jadi ya, orang itu suka gosip. Jadi kalau ceritanya dibuat kayak gosip, jadi lebih senang ya. Ada ya, di sini ada yang suka gosip Ibu. Ibu-ibu senang gosip kan? Kalau di ruang guru, misalnya ini ada 5 orang guru cewek-cewek, satu guru pergi ke toilet, ini bahaya sekali. Karena yang pergi ke toilet nanti bakalan digosipin. Tapi nanti kalau dia balik, ibu-ibu hati-hati sama itu. Nah, atau hati-hati sama ke toilet, tahan aja dulu. Kalau misalnya 5 orang ada pengen ke toilet, besok aja ke toiletnya. Artinya apa? Bahwa bercerita, bergosip, mendongeng itu jauh lebih tua sejarahnya daripada semua jenis hiburan yang ada saat ini. Bapak Ibu membayangkan diri kita dulu 20.000 tahun yang lalu belum ada hiburan apapun, belum ada listrik, belum ada Netflix, bapak-bapak belum ada WeChat ya, belum ada. Ini sebelah ada WeChat OnlyFans lah. Itu bukan aplikasi pendidikan ya Pak, mohon maaf ya, misalnya Pak ya. Nah, belum ada semua. Orang-orang itu akhirnya juga berburu, meramu, ya kan? Hiburannya apa? Duduk-duduk di sekitar api unggun. Untuk apa? Bercerita. Jadi salah satu kegiatan yang paling tua dalam kehidupan kita itu adalah bercerita, storytelling. Bahkan di salah satu konten saya pernah mengajarkan ke kelas bahwa bahkan pernikahan pun itu kegiatan paling utamanya adalah ngobrol atau bercerita atau storytelling. Udah aja, kirain masih banyak gitu ya, gak terasa ya, enak ya. Terima kasih. Saya merasa sangat bangga, merasa sangat terhormat berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, satu sibuk, dua juga capek juga. Dan juga tadi sudah saya sebutkan, ngajar di SMP, di SD juga sama kayak mahasiswa. Usia-usia bisa sombong, oh saya ngajar inspiratif. Iya, Bapak nggak capek mengkoordinasikan. Saya tetap salut sekali dengan apa yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang dihadapi itu adalah calon para pemimpin bangsa, calon yang mengisi generasi masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kecewa dengan generasi yang saat ini katanya lembek, katanya kurang profesional, gitu aja ngambek, dikasih kerjaan milih-milih, bisa jadi kan itu juga produk kita juga ya. Artinya bukan hanya kita sebagai guru, sebagai orang tua. Dulu kalau ada anak yang suka ngeyel minta sesuatu, dimarahin sama orang tuanya. Sekarang kita jadi orang tua beda ya. Kalau ada anak minta sesuatu, kita yang sedih tidak bisa memberikan. Artinya apa? Memang zamannya sudah berubah. Sikap mereka itu bukan masalah kelembekan, tapi mereka memang makhluk yang memang sudah berbeda. Kita pelajari bagaimana mereka, kita menjadi inspirasi bagi mereka. Tujuannya satu, kalau kita tidak bisa menjadikan mereka lebih pintar, minimal bisa lebih terinspirasi dan bahagia. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Saya